Shalom, keluarga besar GKI Salatiga terkasih, maupun para sahabat GKI Salatiga yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Bersyukur pagi hari ini kembali kita mengikuti acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 6 Mei 2022 bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta di Reja Purwokerto. Kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Mari ibu bapak saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mendengar sapaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mengawali dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk istirahat tadi malam. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan dengan semangat yang baru. Kami rindu dibekali dan diperlengkapi dengan sabda firman-Mu Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah, berbicaralah kepada kami. Bukakan kepada diri kami pengertian yang baru tentang sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini memberitakan maksud dan kehendak-Mu Tuhan melalui pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami sekarang siap sedia menyambut pelayanan firman Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, mari sekarang kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dipilihkan dari surat Filipi 2 ayat yang keempat. Demikian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Tema sapaan dan renungan pagi hari ini adalah belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, ada sebuah kisah cerita tentang sebuah kapal karam yang diterjang badai hebat di tengah lautan. Saking hebatnya badai itu membuat kapal ini benar-benar tenggelam di tengah lautan luas. Sekarang hanya tinggal 2 orang laki-laki yang berhasil berenang, terus mencoba berenang untuk menyelamatkan diri, hingga mereka menemukan sebuah pulau kecil. Namun sayang, pulau kecil itu ternyata pulau yang gersang. Itu sebabnya 2 orang lelaki yang selamat itu benar-benar tidak tahu apa yang harus kami lakukan kecuali berdoa. Nah, mereka bersepakat untuk mengetahui doa siapakah yang paling dikabulkan. Maka mereka menentukan pilihan bahwa yang satu akan berjalan menuju ke arah barat pulau itu, dan yang satu akan berjalan menuju arah timur ujung pulau itu. Jadi 2 orang lelaki ini berjalan saling berjauhan hanya untuk ingin mengetahui doanya siapa yang paling didengar Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Saat pertama kali mereka berdoa, ternyata mereka berdoa memohonkan supaya diturunkan makanan karena perut mereka lapar. Puji Tuhan, esok harinya lelaki pertama itu
mendadak melihat dan menemukan sebuah pohon yang penuh buah-buahan tumbuh di sisi tempat tinggalnya. Sedangkan di daerah tempat tinggal lelaki yang satunya ternyata tetap gersang, kosong, dan tidak ada tanaman apapun. Menarik, seminggu kemudian diceritakan bahwa lelaki yang pertama itu merasa sangat kesepian, sehingga ia memutuskan berdoa agar diberikan istri. Puji Tuhan, keesokan harinya ada kapal yang tenggelam di sekitar pulau itu, dan satu-satunya penumpang yang selamat adalah seorang wanita yang berhasil terdampar di sisi pulau tepat lelaki pertama itu berada. Sedangkan di sisi tempat tinggal lelaki yang kedua tetap saja tidak ada siapa-siapa. Menarik, cerita itu berlanjut. Lelaki pertama yang telah berhasil mendapatkan seorang wanita menjadi istrinya berdoa, memohon rumah, memohon ada sayuran dan ada makanan. Puji Tuhan, keesokan harinya seperti sebuah keajaiban, semua yang diminta ternyata disediakan untuknya. Sedangkan lelaki yang kedua tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Lalu akhirnya lelaki pertama berdoa, meminta supaya Tuhan memberikan sebuah perahu agar dirinya dan istrinya dapat segera meninggalkan pulau itu. Apa yang terjadi? Pada siang hari mereka menemukan sebuah perahu tertambat di sisi pantai, tepat persis di tempatnya lelaki pertama dan istrinya itu berada. Sedangkan di sisi ujung pulau yang satunya, lelaki kedua itu tidak mendapatkan apa-apa. Maka segera saja lelaki pertama dan istrinya cepat-cepat naik ke dalam perahu, dan mereka sudah mulai siap-siap untuk berlayar meninggalkan pulau itu. Dan ia pun memutuskan meninggalkan lelaki kedua yang tinggal di ujung sisi pulau itu untuk dibiarkan tetap tinggal sendirian di pulau tadi. Sekarang perahu itu siap berangkat, tetapi tiba-tiba lelaki pertama itu mendengar suara keras dari langit. "Hai anakku, mengapa engkau meninggalkan temanmu yang ada di sisi lain pulau ini?" Lelaki pertama itu menjawab, "Tuhan, berkatku itu hanyalah milikku sendiri, karena hanya doakulah yang engkau kabulkan. Coba Tuhan lihat, doa temanku di ujung sisi pulau sebelah sana, tidak ada satupun yang dikabulkan Tuhan, bukan? Maka temanku itu tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa, Tuhan." Tiba-tiba suara dari langit itu berkata apa? "Anakku, engkau keliru, engkau salah." Lelaki ini kaget dan bertanya, "Di mana kelirunya, Tuhan?"
Lalu suara itu mengatakan, tahukah kamu bahwa rekanmu itu, sahabatmu itu sebenarnya hanya memiliki satu doa, dan semua doanya sudah aku kabulkan. Bila tidak, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa, nak. Lelaki pertama itu kaget dan bertanya, Tuhan, doa macam apa yang dia panjatkan sehingga aku harus merasa berhutang atas semua ini kepada lelaki temanku di seberang sana? Lalu suara itu berkata, nak, temanmu itu kalau berdoa hanya mengucapkan satu kalimat doa. Apa itu doanya, Tuhan? Temanmu selalu berdoa begini, Tuhan, aku berdoa kiranya semua doa-doa temanku dikabulkan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, apa yang kita temukan dari kisah cerita ini? Sungguh lelaki yang satu ini kaget kalau ternyata temanku selalu ingat mendoakan aku. Temanku selalu menyebut namaku dalam doaku. Kisah cerita ini mau mengajari kita untuk belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Sama seperti firman Tuhan dalam surat Filipi 2 ayat 4 tadi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, mulai hari ini, ayo kita sungguh mengingat kepentingan orang lain di setiap doa-doa kita. Mulai hari ini, ayo kita belajar memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Maukah kita mempraktekkan firman Tuhan ini? Siapkah kita melaksanakan kehendak Tuhan menurut sabda firman Tuhan ini? Kalau kita mengatakan, aku bersedia melakukannya Tuhan, aku siap sedia menindaklanjuti sabda firman-Mu ini Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu yang sudah menegur diri kami. Ampuni kami, selama ini kami begitu egois, hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Firman-Mu Tuhan mengajari kami supaya kami dapat memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kami siap sedia Tuhan menggunakan waktu doa saat ini, mendoakan orang-orang lain yang ingin kami sebut namanya di hati kami. Lihat Tuhan, ada nama-nama yang sedang kami doakan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih untuk sabda firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersepakat melanjutkan hidup seturut dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, menyerahkan hidup kami dipakai Tuhan lebih baik dan semakin baik lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Demikianlah sapaan dan renungan pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku, selamat melakukan tugas-tugas kita. Tuhan memberkati dan beserta kehidupan kita selalu. Amin.